nanti kita lihat apakah ada informasi di dalam orang-orang Islam nih yang katanya nggak benar agamanya katanya. Kita lihat ada nggak di dalam narasi Islam bahwa Yusuf itu ganteng. Nanti kita komparasi dengan apa yang ada di dalam Taurat. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna. Falamma ra'ainahu, oh ya betul. Akbarnahu wa qatta'na aydihunna wa qulna hasya lillahi ma hada basyaran in hada illa malakun karim. Oh ini nih. Jadi intinya di sini. Falamma ra'ainahu ini. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka tatkala wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum kepadanya. Ya, kagum ini maksudnya akbarnahu, sangat luar biasa, ya kan? Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sadar memotongi jari-jari mereka sendiri. Dan waqulna, dan mereka berkata, perempuan, dan mereka wanita-wanita itu berkata, hasya lillahi, ya kan? Maha sempurna Allah, ya kan? Mahada basyaran, ini bukanlah manusia. Maksudnya dia sampai memuji Allah, mahasya, ini ciptaan yang sangat sempurna. In hada illa malakun karim, sesungguhnya ini tidak hanyalah malaikat yang mulia. Maksudnya begini, ini namanya sastra Arab, teman-teman. Ketika dikatakan ini bukan manusia biasa, berarti tidak ada manusia di muka bumi yang lebih elok dari Yusuf. Maksudnya begitu. Oke. Yepat toar. Jadi yepat toar itu bentuknya yefat itu artinya handsome. Kalau ceweknya cantik itu beda tuh, nanti kita lihat gramatikalnya. Jadi dikatakan ve'enai leah rachot terakhir. Oh, in the vessel of Joseph. In the vessel of Joseph who to'ar mar'i. Oh, I found it. Ya. Jadi itu tadi ada dua kata di situ. Ganteng ya. Jadi ada dua kata di situ yang perlu digarisbawahi. That you have to highlight these two words in Hebrew. First, the word of to'ar and mare. To'ar and mare, these two kind different meaning, two different meaning. To'ar mean like ife to'ar artinya meaning that his shape is handsome, and mare is like a aura, you know, like the rain. Mare ya. Oke, I see. I found that two exactly words on Bereshit 29:17. Jadi kita lihat. Waene leah rakot werahel hayatah yepatoar wipat mare. I see. Ya. Okay, so this is the translation Indonesia from LI that I will correct a bit. So it's like this. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Apapun. Adapun Yusuf itu ganteng bentuknya, wajahnya, dan auranya sangat bagus gitu. Itu. Tapi kan di sini jelek nih terjemahnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Manis kok ifetoar. Ya nggak menyambung itu. Nggak nyambung. Jadi Yusuf itu dibilang ganteng ya intinya. Oke. Jadi ini dalam bentuk bahwa kata toar itu adalah lebih kepada form bentuk fisik. Ya, jasmani, ada matanya, ada hidungnya, itu toar semua. Nah, bagaimana dengan selem? Nah, ini yang sering disalahpahami. Kalau memang Tuhan itu mau dibentuk seperti Yusuf, maka kata yang benar adalah toar.
So if you want to get, if you wish that Hashem has a form, so the exact word will be to'ar, not selem. That's the fact. So selem is about apa sih artinya selem itu di dalam kacamata orang Yahudi? Ya, kita lihat tadi udah beda ya. To'ar itu untuk fisik, selem itu apa? Selem itu adalah esensi dari natural esensi natural. Jadi esensi alami apa itu? Ini masuk esensi alami. Itu adalah tunggu jadi lupa tuh di ngomong apa ya. Esensi alami di situ ialah kita sama seperti Tuhan, ya. Apa sih yang membedakan kita dengan makhluk lain, ya? Membedakan kita dengan makhluk lain apanya? Intelektual. Cara kita untuk menganalisa sesuatu, cara kita untuk mengambil keputusan di antara yang baik dan yang jahat. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Itu yang disebut selem, ya, atau image atau citra. Sebenarnya terjemahan Indonesia yang lebih bagus itu citra. Udah ada tuh si Bililin kemarin bawa itu citra. Marilah kita membuat manusia secitra, gitu. Jadi udah mulai halus ya. Jadi selem di situ, selem in this Bereshit is not talking that God has a form, body form, because it will be against other Torah that said that God is not human, or in the Torah it say also from the middle of the fire you hear only a sound but not a shape, not a form. Nah, jadi itu akan bertabrakan against each other if you think that the selem in our holy Torah is talking about that God has a form like a human, is against each other. That's why selem di situ artinya, the meaning of selem is the essence, natural essence. What is it? Is the intellectual of the human that make us different from the animal. So analisa, ketika kita menganalisa sesuatu juga itu pakai akal. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Nah, jadi itu secara singkatnya aja ya saya kasih, karena saya harus pergi. Jadi marilah kita menciptakan manusia segambar, bukan berarti Tuhan. It's not meaning that God has two eyes, a nose, and also as a butt or a boob, or ada Rion bilang ada keteknya nggak tadi? Dia bilang, jadi Hasem punya ketek. Iya, kata kawan Ligil. Oh. It's very crazy to think about it. So, gue banyak tapi suaranya dan bukan manusia intinya. Iya, karena akan bertentangan lagi. Tuhan itu bukan manusia. Lo is'el mekazeb gitu. Benar. Gitu ya. Jadi kalian orang Kristen, kalau kalian mau paham Torah, jangan pergi kepada pendeta, pasti nyasar. Pergi kepada orang Yahudi. Kenapa dikatakan dalam Torah dikatakan Kit Mission Tetse Torah. Nah, dari Sion datangnya Torah dan pengajaran dari Yerusalem, gitu. Jadi pengajaran datang dari Yerusalem, dan dalam perjanjian baru dikatakan keselamatan datang dari bangsa siapa? Nah, kan bangsa Roma. Selamat datang bangsa Yahudi. Dan di dalam kitab Zakaria dikatakan di akhir Tayyamim, or in the last day, 10 orang dari 10 bangsa-bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi. Ini dia nih puncanya. Dan mereka akan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Allah menyertaimu. Nah, jadi orang Yahudi tidak akan mencari tuntunan spiritual untuk menaikkan spiritual mereka untuk menjadi mengenal akan Tuhan, tapi bangsa-bangsa akan datang kepada orang Israel untuk belajar Torah. Nah, tugas orang Yahudi apa sih di dunia ini? Or legoim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan belajar kepada pendeta untuk memahami Torah. Itu pasti salah. Tapi pernah ngajarin teman saya, apa yang diajarkan oleh pendeta, lakukan sebaliknya. Pasti itu benar. Nah, di bawah nih. Siapa ya? Oh ya, Bang Billy. Jadi ini saudara-saudara.
ayat 39 ayat 6 ya. Segala miliknya di sana pada Yusuf berkuasa. Ada Yusuf Shalom itu mani. alaihim. Alaikum salam. Ada Salam Yusuf itu sejahtera mani. bagi kita Oh, semua. Yosef Yefat Toar ya. Yefat Toar. Yefeh Yefat Toar. Jadi Oh, iya, iya, iya. Toar itu bentuknya Yusuf apa? Yeva apa? Ganteng gitu. Yeva Toar jadi itu bentuknya ganteng lah. Kalau kita lihat terjemahan ini Rasi, coba lihat di Rasi. Terjemahan Rasi. Nanti kita lihat apakah ada informasi di dalam orang-orang Islam nih yang katanya nggak benar agamanya katanya. Kita lihat ada nggak di dalam narasi Islam bahwa Yusuf itu ganteng. Nanti kita komparasi dengan apa yang ada di dalam Taurat. Emang ganteng. Nah, coba dikasih dalilnya ayatnya di dalam Al-Quran atau di dalam sumber-sumber Islam. Jadi kita Nah, bisa Bang Sayar benar. Agak ini ya. Bang Sayar cari ya, Bang saya cari tapi sebentar nggak menjanjikan cepat. Cepet ya. aku nyari yang kayak gitu ya. Tunggu ya. Kasih aku 2 menit. Silakan. Saya yang bagian Toar ini ya. Toar ini ya. Kita tahu di dalam Torah bahwa Yusuf itu ganteng rupanya, wujudnya ganteng. Saking gantengnya, istrinya Potifar yang bernama Zulaiha, kalian nggak akan ketemukan itu namanya di dalam Alkitab, karena itu ada di oral Torah kita, Yahudi. Tahu di Islam ada nggak nama itu Zulaiha? Kalau Yefeh di sini dari kata Yafe yang artinya fair, beautiful, handsome. Yang tadi. Exactly. Betul. Nah, tapi kalau yang toarnya ini berarti apa ya kalau di dictionary ya? Toar noun masculine in Hebrew, shape, form, Betul. outline, figure, appearance. Oh, Iya, tadi. shape, form, Shape, bentuknya, makanya kalau kelihatannya, Tuhan, figurnya gitu ya. betul. Kalau Tuhan mau dibentuk, ya pakai bahasanya toar, bukan selem. Oh iya ya, ini untuk manusia ya, benar ya. Benar. Nanti kita lihat lagi tuh Rachel tadi, Rachel kan, itu feminim tuh, kayaknya grammarnya beda. Kalau perempuan ini Tovah Mar'eh. Oh, ya kan? Ya. WH Isya Tovah Mar'eh, dan wanita itu cantik kelihatannya. Nah, itu tuh lain lagi tuh kali itu. Ya. Nanti ada lagi ya kata selem ya. Kalau kita baca bukunya Rambam, kitabnya Rambam. Nah, nanti Rambam itu ditentang oleh scholar-scholar Yahudi lainnya. Ada kata selemim. Selemim itu merujuk kepada berhala-berhala. Wah, itu seru itu pembahasannya tuh. Coba cari di dalam kitab apa tadi ya. Aku baca tuh. Jadi Hakamim atau ulama-ulama Yahudi berdebat ini. Kalau kamu bilang selem itu sifat-sifat esensi sifat Tuhan, terus bagaimana dengan selemim yang merujuk kepada berhala-berhala juga, itu seru itu. Nah, jadi coba sekarang dikasih tahu di mana sumber-sumber Islam yang kata teman-teman sebelah itu ajaran yang nggak benar. Dari dalam Torah dikatakan Yusuf itu ganteng. Nah, ada nggak dari sumber-sumber Islam yang menyatakan bahwa Yusuf itu ganteng adanya? Oh, kalau di Ada, Islam nggak dibilang ininya, nggak dibilang apa gantengnya gitu. Cuma langsung ditampakkan dengan perlakuan orang-orang ketika melihat Nabi Yusuf. Itu ada di surah Yusuf ayat 31 gitu. Coba dibacakan. Seru itu. Akhi Indra, ayo Arabiknya dulu. Ayo. Surah Yusuf ayat 31. 31. Tapi di sini katanya adalah kisah Ada terbaik. tuh kitab Yusuf 31 katanya. Ada nih katanya kitab Yusuf 31 di mana tuh? Ada ya kitab Yusuf? Iya, 31? surah Yusuf 3 ayat 31. Saya buka nih. Nah, 31 toh. Falam ya saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'ainahu betul akabarnahu wa qatta'na aydihunna wa qulna hasya
lillahi ma hada basyaron in hada illa malakun karim. Oh, ini nih. Jadi intinya di sini. Falamma ra'aynahu ini. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka tatkala wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum kepadanya. Ya, kagum ini maksudnya akbarnahu, sangat luar biasa, ya kan? Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sadar memotongi jari-jari mereka sendiri. Ya kan? Dan waqulna, dan mereka berkata, perempuan, dan mereka wanita-wanita itu berkata, hasya lillahi, ya kan? Maha sempurna Allah, ya kan? Mahada basyaron, ini bukanlah manusia. Maksudnya dia sampai memuji Allah, mahasya, ini ciptaan yang sangat sempurna. In hada illa malakun karim, sesungguhnya ini tidak hanyalah malaikat yang mulia. Maksudnya begini, ini namanya sastra Arab, teman-teman. Ketika dikatakan ini bukan laki manusia biasa, berarti tidak ada manusia di muka bumi yang lebih elok dari Yusuf. Maksudnya begitu. Oke. Itu gayanya orang Arab untuk memuji itu. Oke. Iya, jadi lebih ke situ. Saya coba ya, saya konfirmasi soal itu ya, soal teman-temannya yang tadi yang motong tangannya gara-gara oh my god, ganteng banget, cogan banget gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gitu tuh anak-anak sekarang. Oh my god, cogan gitu ya. Nah, kita lihat ada nggak itu bener? Oh, di Yahudi ada. Di Yahudi juga ya. Ada cerita kayak gitu ya? Kita lihat dulu sebagai pembuktian. Ayo lo. Apakah demikian adanya? Tadi katanya saya mendengar tadi tangan teman-temannya istrinya potong atau gimana tadi? Saking ya, waqata'at aydiyahunna, dan mereka memotongi tangan-tangan mereka sendiri. Ya, perempuan-perempuannya pas ngelihat perempuan-perempuan ya istri orang ini. Pokoknya wautan atof yang artinya dan, qata'at itu bentuk perfect atau sempurna telah terjadi untuk perempuan karena ada tak ada tak. Jadi waqata'at, dan mereka perempuan memotongi, apa yang dipotongi, aydiyahunna, tangan-tangan mereka. Nggak sadar itu. Tangan itu paling sakit loh, sensornya paling banyak loh itu, sensor sarafnya itu. Tapi mereka nggak sadar, itu sangat luar biasa memang. Oke, jadi itu ada dalam Midrash, ini Midrashim ya, ini Midrash Jewish Midrash dikatakan gini. Teman-temannya Zulaiha, nah ini kita lihat. Ada nggak di dalam sumber Islam itu istrinya Potifar namanya Putri Zulaiha, ada nggak? Ada nggak Peraistar? Oh, cek. Nggak masuk. Ada dong. Itu ada di Al-Bidayah wa Nihayah di sini. Nah, loh, ya. Jadi di Islam, aduh, ini udah 1000 belum gua ya. Wah, masih belum bisa open cam. Jadi di Islam ada tuh katanya Zulaiha. Nah, dalam sumber kami, dalam Midrash kami nih, Midrash, ada istrinya Potifar bernama Zulaiha. Tapi di dalam Alkitab tidak ada. Artinya apa? Torah itu ada dua. Yang satu adalah Torah Shebiktaf atau Torah yang tertulis seperti ini. Yang satu ialah Torah Shebealpe. Nah, ini sama ini. Nah, semua ada di sini. Jadi begini, Zulaiha, cari sampai di botak kalian nggak akan nemuin tuh Zulaiha dalam Alkitab. Adanya di dalam kitab Torah oral yang sudah dibukukan. Nah, jadi teman-temannya Zulaiha melihat Zulaiha selalu bersedih, mukanya murung. Ada apa denganmu, wahai putri? Apa yang kurang denganmu? Engkau sudah kaya, sudah cantik, apalagi? Ya. Begitu Zulaiha bilang, bagaimana aku tidak stres gitu. Di rumahku ada seorang hamba, seorang Ifrit, seorang Ibrani ya. Mukanya ganteng banget. Buset, setiap hari gue nengokin dia, gak bisa lupa gue. Tidur pun ke bawah mimpi. Bagaimana gue bisa senang hidup gue. Gue sangat mencintainya gitu. Nah, oke, jadi teman-temannya penasaran, yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana sih anaknya? Budak Yahudi itu. Ya udah, kalian datanglah. Nah, datanglah mereka. Diadakan perjamuan. Dikasih buah. Nah, yang nganter buahnya Yusuf. Ya, dikasihlah buah. Mereka udah gini.
Nah, terus akhirnya mereka potong buah. Mereka potong buah secara tidak sengaja, tangan mereka itu yang teriris, bukan buahnya. Lagi terkesima dengan kegantengan daripada Yusuf. Itu dalam midrash kami. Nah, artinya udah ada konfirmasi dari dua sumber di dalam cerita-cerita di Islam dan juga cerita-cerita di dalam Yahudi, di dalam midrash atau oral Torah. Jadi orang Yahudi memandangnya begini, Islam itu melestarikan atau menyimpan atau memahami eh, oral Torah lebih dari Kristen. Mereka menyimpan oral Torah lebih banyak dari Kristen. Makanya ketika kita berbicara tentang midrash, midrashim, Islam yang terpelajar, mereka langsung tahu, oh itu ada di dalam kisah kami. Nah, kalau dalam Kristen, mereka mengambil Torah Shebiktafnya, Torah yang tertulis, mereka ambil, mereka pelajari, mereka adopsi, gitu. Tapi tentunya dengan terjemahan yang harus dikondisikan kembali ya, karena terjemahannya banyak yang nggak sesuai dengan maksud dari kata-kata itu, kata-kata yang dalam maksud Torah itu. Jadi gitu, melihatnya gitu. Kristen mengambil written Torah ya, written Torah tertulis, dan Islam melestarikan yang namanya oral Torah, oral tradisi yang disebut oleh kalau lihat kisah Israeliat kalau nggak salah gitu. Jadi Ya betul. Saya lihat. nah jadi gitu. Bukan al-Yunaniyat, bukan. Nah eh, kayak kayak kemarin kan kita lagi debat sama Rion ngomong tentang apa ya kemarin. Itu seru juga tuh. Aduh lupa lagi. Udah hubungannya dengan ini. Ya intinya gitulah. Gak usah bingung Saya saudara. saya perkuat dengan Al-Qur'an yang bilang tadi. Jadi dalam Al-Qur'an itu eh, istri Al-Aziz ya atau Potifar itu kan menggoda Yusuf, ya kan. Kemudian berita ini kan tersebar ke seluruh Mesir gitu kan. Nah, dia diolok-olok. Nah, olok-olokannya nih di ayat 30. Waqala niswatun fil Madinah, dan para wanita di kota itu ya berkata, Imra'atul azizu turawidu fataha an nafsihi. Imra'atul azizi, istrinya Al-Aziz atau istrinya Potifar. Turawidu fataha, dia telah menggoda budaknya. Ya kan, budaknya atau bujangnya an nafsihi untuk mau melakukan hubungan dengannya. Qad saghafaha hubban. Sungguh kami memandangnya dalam kekeliruan. Maksudnya ini bodoh sekali gitu loh. Kamu bodoh sekali, masa seorang budak kamu naksir gitu loh. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, ya kan. Ini apa, qad saghafaha hubban, sesungguhnya cintanya sangat dalam. Nah ini maksudnya si istrinya Al-Aziz. Nah, inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami melihatnya sebagai orang yang sesat. Ya, sangat sesat. Maksudnya apa? Masa budak kamu cinta gitu loh. Apa gitu kan? Iya, iya. Nah, ini dibalas di ayat 31. Dia nggak terima, istrinya Al-Aziz nggak terima. Falamma sami'at, ketika dia mendengar, ya kan, bimakrihinna, ya kan, dengan cercaan atau celaan mereka, ilaihinna wa atadna lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin. Nah, lalu mereka memanggil semua wanita yang membicarakannya itu dan menempatkannya pada suatu tempat, ya kan. Wa atat kulla wahidatin, dan padanya diberikan makanan atau buah-buahan di depannya. Sikinan wa qalat ikhruj alaihinna. Kemudian setelah disajikan hidangan tadi, dipanggil, ya kan? Dipanggil Yusuf, ya kan? Ukhruj alaihinna. Keluarlah, tunjukkan dirimu kepada perempuan-perempuan ini yang bicarai saya. Falamma ra'ainahu, tatkala mereka melihat si Yusuf, akbarnahu, mereka terkejut. Kaget, akbarna itu kaget. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sadar telah memotong tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran. Sungguh ini ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, dan ini bukan manusia, katanya gitu kan. Ini bukan manusia. Lagi gantengnya tuh. Nah, katanya in hadza illa malakun karim. Nah, karena ini bukan manusia, ini diasumsikan ini malaikat yang sangat mulia. Karena kenapa dia berkata itu malaikat? Karena di Mesir tidak ada laki-laki yang melebihi dia. Dia beda begitu loh.
Iya, tunggu aku mau cari ininya nih sumbernya udah seru nih. Sama kayak gitu ceritanya. Both of Esau, Jacob. Um, Mana sih? Ini kelihatannya gampang nyarinya. Chapter volume 2 Joseph from Joseph to Exodus. Oke. Joseph to Exodus berarti di sini. The death burial of Sarah. Oke, relasi Abraham. Bahasanya seru nih kalau ini. Terus aja nemuinnya kalau di mana? Birth of Esau. Oh, kayaknya di buku yang satu lagi nih. Kadang ini. Joseph. Bang The most Didi, handsome person. Bang Ya, Didi, pengikut. dalam Torah itu mana lebih ganteng Nabi Yusuf dengan Nabi Isa? Kalau So, Yahudi kan orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Oh, Bagi orang Yahudi Nabi Yesus itu Isa, Bang, bukan bukan Yesus. Nabi bagi Isa. ya Nabi Yusuf. nggak ada karena nggak ada catatannya di dalam kitab Yahudi soal Nabi Isa. Oh, oke, terima kasih, Bang. Nah, ini dia nih. Joseph. Nah, saya mau kasih lihat sama kalian ini namanya, nama-nama. Nah, ini dia. Nanti yang nikah dengan Yusuf itu namanya Asnat. Asnat itu ternyata anaknya Yakov dari Dina yang diperkosa oleh Sikem. Jadi masih saudara, masih om mereka tuh. Om sama ponakan. Kematian Joseph. Nanti mungkin besok-besok lah aku cerita soal Yusuf itu karena panjang terus ceritanya sangat mengharukan. Nah, ini dia. Nih ya, lihat saya buka open cam di ke depan ini. Nah, Joseph and Zulaikha. Joseph and Zulaikha, gitu kan. Nah, jadi istrinya Potifar kita tahu namanya Zulaikha. Nah, orang-orang Islam pun tahu itu namanya Zulaikha. Nah, tuh. Bentar. But her unholy passion for Joseph did not depart from her, and her distress over her unfulfilled wish made her look too ill that her husband said to her. Jadi eh, pikirannya yang kotor ini, yang gak kudus dari Zulekha terhadap Yusuf itu tidak pergi dari dia, dan ini membuat dia stres sehingga dia kelihatan kusam ya, kelihatan kayak sakit. Sehingga suaminya berkata gini, "Why is thy countenance fallen?" Kenapa kamu kelihatan kok lusuh?
Dan dia menjawab, I have pain at my heart, hatiku sakit, gitu. And the groaning of my spirit oppress me, dan roh di dalam aku ini sedang tertekan. Once when she was alone with Joseph, she rushed towards him crying. Suatu kali ketika dia sedang sendiri bersama Yusuf, dia langsung mendekati Yusuf sambil menangis. Aku akan bunuh diri saya. Aku akan potong leher saya. I will throttle myself. Aku akan bunuh diri lah, throttle myself. Or I will jump into a well or a pit. Kalau enggak, aku akan lompat ke sungai atau ke lubang. If thou will not yield thyself to me. Kalau engkau tidak mau sama saya. Notice her extreme agitation. Mengetahui atas sikapnya yang overacting, Joseph endeavor to call her with this word. Yusuf bilang ini kepadanya, karena udah agresif ya. Ingat ya, remember, if thou makes away with thyself, thy husband concubine Ashteho, thy rival will maltreat thy children and extirpate thy memory from the earth. Ingat loh, kamu punya saingan loh, concubine from your husband. Namanya ini dikasih tahu, nama selirnya Ashteho. Ingat ya, ada Ashteho tuh sainganmu. Itu selirnya suamimu. Kalau sampai kamu loncat, kamu mati, ingat anak-anakmu pasti akan disakiti. Dan namamu akan dihapus dari muka bumi ini. These words gently spoken had the opposite effect from intended. Nah, kata-kata yang halus dan lemah lembut ini disalahpahami lagi oleh Zulaiha. Wah, dia perhatian sama aku. Oh my God, dia perhatian. Kayak gitu. Okay. The only inflame her passion the more by feeding her hope. Nah, jadi ini membuat harapan dia semakin bertambah. Kayak memberi harapan, PHP. She said, dia berkata, there seest thou that thou love me now. Aku lihat kayaknya kamu ini mulai mencintai aku sekarang. If sufficient for me that thou take thought for me and for the safety of my children. Engkau sampai mikirin saya dan anak-anak saya. Aduh, ini udah salah paham, lebih jadi salah paham lagi. I expect now that my desire will be fulfilled. Sekarang aku berharap horny aku ini bisa dilaksanakan. Ayo cepetan. She didn't know that Joseph spoke as he did for the sake of God. Dia tidak tahu bahwa when Joseph said like this to her, itu demi Tuhan, and not for her sake, dan bukan untuk dia. Oke, nah aku lagi nyari yang tangannya dipotong nih, tunggu bentar. Tangan teman-temannya dipotong.